Halo Sedulur Motovlog, dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Putra Dan saya Dito. Selamat datang di konten Ngablur, ngobrol asik Bareng sedulur. Oke, Ya. halo, Sehat Mas Putra? sehat, puji Ya, Tuhan. semoga sedulur semua tetap sehat di tengah-tengah masa pandemi Masa ini pandemi ini ya. PPKM ini. Ya, Semoga sehat selalu dan enggak mm, terkena penularan. ya intinya tetap jaga Prokes, protokol ya. kesehatan ya Mas ya. Kita mendukung pemerintah. Sudah divaksin Mas? Sudah 2 kali Mas. Oke, jangan Aman. lupa juga divaksin ya, aman kok. Kita udah Iya. 2 kali juga. Ini stikernya Mas, sudah divaksin. Barcode. Iya. Oke, nah hari Iya. ini kita akan membahas apa Mas Bro? Ya seperti yang kita lakukan di konten-konten Ngablur, ya kita akan membahas tentang pelumas. Pelumas, Oli. pelumas atau oli. Ini kita khusus hari ini akan membahas pelumas oli tentang Pengalaman ya Mas. pengalaman ya Mas ya. Di motor ya, motor Di matic. motor. Saya Matic dan Mas Putra pakai yang sport ya, motor Ah, sport. iya. Tapi kalau Tapi di Matic bareng ya. Iya. Shot mau suge. Oke. Tapi kalau dilihat ya Mas ya, kalau Iya. di jalan itu kebanyakan sekarang malah motor matic ya Mas ya. Ya kalau memang penjualan sih memang untuk periode 5 tahun terakhir ini memang Iya. sudah didominasi oleh Matic ya Mas ya. Iya. Ketemunya ya Vario, ya Mio, NMAX, Iya. DJX. Apalagi sekarang kan juga ojol-ojol itu senengnya pakai matic ya Ya, Mas ya. karena kan lebih ringkes untuk bawa barang. Iya, lebih enak tinggal Gas, gas, rem. Kalau mungkin kalau yang sport ya, yang Peminatnya mungkin manual, agak iya. turun. Karena harus kadang ada yang ngopling, ada yang apa sih Apalagi gigi. kalau di Jakarta seperti ini kan macet kan lebih Iya. enaknya pakai Matic Mas. Iya. Terus untuk akselerasi enak matic ya Mas ya. Iya. Pikir-pikir ya. Tapi top speed ya tetap sing sport Mas. Iya. Tapi di Jakarta top speed atau piro Mas macet kok ini. Iya kita nggak bakal kebut-kebutan. Malah gabrus itu. Iya, gabrus. Nah, Ya, lanjut jadi, topik, Mas. Ya, jadi berkaca tentang tadi ya fenomena tadi. Ya. Dalam merawat motor, selain merawat motor itu harus dicuci, harus Bersihkan salonin, injektornya, bersihkan, segala macam. dan lain. Tapi Servis, ya servis juga. Tapi yang paling utama adalah pelumas ya Mas ya. Ya. Apalagi kita hidup di Jakarta yang penuh macet-macetan. Nah, pastinya Ekstrim. kita juga harus memperhatikan keadaan mesin. Nah, salah Ya. satunya adalah memilih pelumas motor yang tentunya baik untuk motor itu sendiri. Yang sesuai juga. Sesuai. Mas, ya. Iya. Karena Dan- ada banyak sekali merek-merek Iya. pelumas dan tentunya kita harus pandai memilih dan yang tepat yang mana. tepat iya. Nah kebetulan untuk oli yang saya pakai ya, saya pakai motor matic Ya. dan saya juga punya motor sport, jadi ada 2. Nah saya setia atau saya tertarik dengan oli Shell Mas. Wah, deal ini Mas. Ciboge. Iya. Oh iya. Kebetulan gowo ya Mas ya. Kemarin baru beli saya. Baru ganti ya? Baru ganti. Kalau saya baru 2 minggu yang lalu ganti. Oh masnya juga pakai Shell juga? Wah, saya udah 2 tahun Mas. 2 tahun. Ini Oh. memang saya pakai ya, nggak karena apa-apa ya. Memang Iya. saya pakai dan saya suka memakai oli ini. Iya betul. Saya juga kurang lebih udah hampir 1 tahun sih Mas menggunakan oli ini. Iya. Ya. Oke. Nah jadi hari ini kita akan membahas tentang Shell ya Mas ya. Oke. Iya. Shell. Bagaimana keunggulannya, spesifikasinya, dan juga perbedaannya apa dengan yang sport dan matic. Oke. Ya. Ya. Kebetulan saya tadi ya Mas ya, saya pakai sport dan Matic. matic ya. Pengalaman atau feel saya ketika memakai oli ini dia enak dipakai untuk akselerasi itu pada kilometer 500 ke atas Mas. Setelah dipakai 500 km baru Iya. menemukan performa maksimalnya. Oh, gitu. kalau itu berdasarkan pengalaman saya ya. Ya, Jadi feelingnya ya, ya, Mas, feelingnya. Nah, kebetulan jarak rumah saya ke tempat kerja itu sekitar 20 km. Ya. Kalau PP pulang pergi ya sekitar 40 km. 40. Nah, di situ juga Macet nggak, Mas? Oh, ya macet juga pastinya ya. Nah, jadi tadi ya Mas balik ke tadi bahwa Topik. setelah 500 km untuk dipakai akselerasi selap-selip itu enak Mas. Mesinnya juga halus rasanya, tarikan semakin Tapi kalau gacor, habis ngacir. diganti
tetap enak juga kan ya? Ya tetap enak, Ya. tapi feel-nya belum seenak yang 500 iya. km ke atas. Klop kali ya. Iya. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada pengalaman bisa tulis. Itu salah satu pengalaman yang mungkin berbeda untuk iya. teman-teman yang lain. Masing-masing feel beda ya. Dan feel saya itu. Nah, selain itu di motorsport juga demikian. Sing CB ya? Iya, untuk oper gigi itu apa namanya? Halus. Jadi enak itu menurut gigi. Ya. Iya. Jadi kan kadang kalau rasanya kalau udah oper gigi susah, biasanya tandanya minta jajan. Kilometernya udah. Iya. Nah, itu salah satu apa ya pengalaman ya Mas ya. Kemudian Pengalaman ya Mas ya. Selain itu untuk Cell Advance AX7 ini untuk akselerasi enak tadi ya, enak, terus kemudian juga menghemat bahan bakar betul sekali. Saya biasanya ngisi 20.000 untuk 3 hari Mas. Oh berarti biasanya karena pelumasan ini bagus, terus berdampak juga untuk konsumsi bahan bakar. Iya, sebelumnya saya ngisi 20.000 untuk 3 hari, sekarang bisa 4 hari lebih. Oh iya. Tapi bukan berarti terus pakai ini terus iritnya bisa selisihnya ini. Paling ya sedikit lah, tapi ya lumayan kan buat menghemat. Karena kan tadi akselerasi lebih ringan, lebih powerful. Itu kan berpengaruh juga untuk konsumsi bahan bakar. Iya. Nah, dari oli Cell ini jadi kualitas pelumasannya itu 40% lebih baik dalam menjaga komponen mesin, Mas. Oh iya. Jadi bisa lebih awet daripada oli lain. Iya. 40% lebih baik berarti ya. Lebih baik ya, karena menjaga kan kalau jarak jauh kan pasti mesin itu bekerja lebih apalagi keras, saya Mas, pengalaman saya memakai itu. Dari seni ke rumah saya di Cengkareng kan macetnya kan luar biasa Mas, dan mogot. Iya, dan mogot tuh kan. Saya sudah pakai ini tadi sekilas sudah pakai selama 2 tahun dan terbukti motornya awet. Asal kita nggak telat ya. Iya. Khususnya nggak telat kuncinya. Ya itu terbukti sih saya pakai oli Cell ini. Iya, jadi itu ya Mas ya. Maksudnya sangat menjaga gitu ya. Untuk kekendalannya. Ya selain tadi untuk menjaga komponen juga dia bisa membersihkan mesin atau 25% lebih baik dan bikin tarikan enteng ya, betul sekali tadi ya. Akselerasi ya. Pengalaman saya karena akselerasi di jalan nggak macam-macetan kan, kalau pakai matic atau manual kan juga kalau macam-macam lebih enak akselerasinya daripada top speed. Ya kan? Malah kalau top speed banter-banter macet malah nabrak. Tapi tetap harus berhati-hati berkendara ya, karena macet terus langsung gerusa-gerusu malah. Iya. Itu ya Mas. Kemudian selain tadi ya pasti kebutuhan oli atau manfaat oli itu untuk mencegah oksidasi ya. Iya, atau pengendapan ya, kadang kerak-keraknya itu kerak di ring shaker atau klemnya itu. Nah, itu 30% lebih baik dalam menghasilkan tenaga optimal di setiap putaran mesin ya, pasti ya. Pantesan kalau saya ganti oli itu gram-graman serbu-serbu besi karena gesekan yang tidak terlalu terlihat kalau saya ganti oli langsung motor ya, paling warnanya hitam karena kan 4 tak kan ikut dalam pembakaran tersebut. Jadi tapi nggak sampai yang kita meling-melingan nggak sampai yang mengkilap-kilap kayak emas itu ya. Iya, kadang ada gitu ya. Kadang kalau kita pakai oli yang jelek kan terlihat tuh Mas. Waduh, berarti kan terkikis, ada kikisan di dalam gigi-gigi di dalam mesin tersebut. Iya. Oke, kalau untuk penggantinya, kalau Masnya berapa? Saya rekomendasi dari yang mekaniknya diesel itu 2.500 bisa. 2.500. Ya. Kalau saya 3.000 bisa, tapi nggak rekomendasi. Kalau saya yang matic maupun yang sport, saya pakai tadi dulunya, biasanya 3.000 Mas. 3.000. Wah. Tapi masih bagus juga. Masih bagus ya. Oh, ini masih bening Mas, kata yang kan saya belinya pasti kalau terus dipakai lagi. Kalau saya beli oli Cell itu teman-teman ya, saya belinya pasti di Cell-nya langsung. Yang ada sakalan sama pomnya itu ya? Iya, sekalian ada pomnya itu loh. Ben gratis. Iya. Nah, di situ juga gratis kalinya. Ya itu. Terus yang pasti asli. Nah, yang saya salut di oli Cell ini Mas. Iya apa Mas? Nah, ada barcode-nya. Jadi barcode ini kelihatan sih Mas, dikupas dulu ya. Jadi kelupas ini. Nah, di bagian tutup ya Mas ya? Iya, di bagian tutup. Ada segelnya ini dikelupas terus ada nanti ada barcode.
Nah, setelah itu kita login ke atau kita cari websitenya yang Shell itu Mas. Kemudian nanti di scan, nah nanti ketahuan nih asli apa enggak. Jadi itu ya teman-teman ya, jangan ragu untuk beli oli Shell ini ya, karena pasti terjamin aslinya. Ya. Kalau saya lebih percaya langsung beli di apalagi pom Shell-nya langsung. Beli langsung di pomnya. Di pomnya langsung. Sekalian V-Power-nya. Iya. Oke, selanjutnya di oli Shell itu ada kodenya ya Mas. Kira-kira apa aja sih kodenya di situ? Ya, mungkin untuk segi validatornya ya, atau yang lembaga yang meneliti apa memberikan standar pada oli tersebut. Nah, ini saya akan jelaskan singkat ya Mas ya. Yeah. Jadi untuk oli Shell ini dia memakai yang pertama ada SAE. Nah, jadi Mas, kemarin kita sudah jelaskan juga di konten sebelumnya, ada SAE itu. SAE? Ya, SAE itu bagus. Bagus. Ya, 10W/40 ini merupakan validasi atau standarisasi dari SAE Mas. Iya. Ya, jadi dia menggunakan kategori suhu. Kemudian setelah ini SAE, di belakangnya juga tertera menggunakan API Mas. API? American Petroleum Institute. Nah, itu API. Jadi untuk API ini disebut di sini dalam oli Shell ini ada yang menggunakan API SN, ya ada juga yang menggunakan API SM, dan juga kenapa S? Karena dia untuk motor bermesin atau mesin bermesin motor bermesin bensin, pokoknya mesin bensin aja S. Kalau C menggunakan C. Oh, diesel C. Ya. Dan untuk huruf alfabet setelah S itu untuk menunjukkan kategori keluaran motor. Jadi untuk yang 2011 atau lebih tua itu apinya kategorinya api SN. Itu semua yang motornya 2011 atau lebih tua menggunakan api SN. Dan juga ada juga kategori api SM, SL dan SJ yang untuk kendaraan tahun 2010 atau lebih tua. Berarti 2010 ke bawah ya Mas ya? Ya, itu untuk standarisasinya juga memakai dari API. Dan juga menggunakan, ini juga ada standarisasi dari Jepang juga, JASO. Oh ini ada JASO juga pakai, jadi 3 nih. SAE, API dan JASO. Dia untuk JASO pakainya untuk Matic itu MB. Ya, jangan sampai kebalik nih. Oh, kalau yang Matic MB, kalau yang manual walaupun X7 ini ada untuk 2 tipe motor, kita harus juga bisa tahu dari tipe JASO-nya. Untuk Matic, Matic selain di sini ada tulisan Matic, di sini ada juga JASO MB. Ini menandakan untuk motor Matic JASO MB. Sedangkan untuk motor sport atau menggunakan kopling basah, JASO menggunakan MA. Oke, berarti motor bebek, ini yang kopling basah lah ya. Sport. Iya. JASO MA. Matic MB. Untuk gitu apinya bedanya. tetap sama, api SN, api SN. Nah, ini betul nggak ini? Apa nih? Ini tulisan depannya Matic. Betul. MB atau apa itu Mas? MB juga ya? MB, masuk. Itu palsu nih gue. Palsu nanti. Nah, berarti ini asli pasti. Ya. Berarti yang sport juga demikian ya Mas ya? Jangan sampai tertukar Mas. Misalnya Masnya punya Supra GTR, terus pakai oli Vario. Formulasi kandungan dalam oli tersebut tidak bisa untuk melumasi kopling basah Mas. Yang terjadi adalah nanti akan terjadi selip kopling. Oh iya, kalau motor Matic itu kan kopling hanya kering ya? Hanya untuk melumasi bagian mesin saja. Enggak. Sedangkan kopling kan kering. Iya. Tapi ini Mas, anehnya kalau untuk yang sport dikasih ke Matic sebenarnya nggak masalah, tapi tidak direkomendasikan disarankan ya. Berarti intinya itu ya Mas perbedaannya ya. Jadi karena untuk motor sport itu kopling basah atau yang oli Shell Advance AX7 ini untuk kering berarti MB itu ya. Jadi jangan kebalik ya intinya. Selain tadi ada tulisan Matic dan sport. Kemudian tadi JASO MB atau MA-nya harus disesuaikan juga tadi ya. Jadi untuk yang Matic disarankan untuk kopling kering atau yang motor Matic ya. Betul. Kalau yang sport berarti untuk yang kopling basah. Kalau kita pergi ke Shell beli langsung kan, kasirnya pun juga kasih
untuk matic atau sport? Oh iya pasti tanya ditanyakan supaya kita nggak salah ngambil kan. Untuk matic ini. Iya. Jadi kita nggak masalah. Itu yang saya salut juga. Iya, yang saya salut juga. Ketika saya lagi milih-milih di rak itu Mas, tiba-tiba langsung disamperin petugasnya. Jadi kita dijelaskan, motornya apa Mas? Dan oli Mas ya. Iya. Untuk matic teman-teman, saya mau beli Citato. Nggak bisa ya. Bisa. Iya. Jadi itu ya salah satunya ya keunggulannya. Ya intinya jangan ragu lah untuk beli oli sel ini ya. Lanjut. Nah jadi itu tadi ya untuk penjelasannya ya teman-teman ya tentang keunggulan dan perbedaan tadi ya. Nah jadi pasti kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangannya ya Mas ya. Jadi jangan salah pilih, jangan memasukkan yang sport untuk matic atau matic ke sport ya. Ya walaupun tadi ya udah ada rekomendasinya. Bisa tapi itu tidak direkomendasikan. Iya. Oke pasti dalam memilih oli itu tujuannya ya untuk merawat dan menjaga mesin. Ya. Seperti oli sel tadi yang sudah kami jelaskan ya keunggulannya ya. Satunya dia dapat melindungi, dapat menjaga mesin, kemudian dapat meningkatkan akselerasi dan menghemat bahan bakar ya tentunya ya. Oksidasi tadi juga tercegah ya karena formula yang ada dalam sel. Ya mungkin teman-teman ada pengalaman ya Mas ya, bisa sharing atau tuliskan di kolom komentar ya gimana rasanya menggunakan sel Advance AX7 untuk matic maupun yang sport. Oke. Ya mungkin itu aja ya Mas ya, pengalaman kita sharing-sharing ya, berbagi untuk seluruh semua. Supaya tahu habis ini mau mencoba atau mau mencoba oli ini ya bagus. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh semua yang sudah support, sudah subscribe channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe lagi. Jangan. Yang belum subscribe silakan subscribe lagi. Diunsub ya. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info seputar otomotif. Oke. Semoga sedulur semua sehat selalu, diberikan kelancaran rezekinya. Di masa PPKM ini susah. Ya. Kita tetap selalu bersemangat dan bahu-bahu saling membantu ya Mas ya. Oke, siap. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Salam sedulur motovlog.